menjelaskan tentang mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Baiklah, di sini mengapa saya mengambil mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer dari sekian banyaknya mata kuliah yang tersedia? Karena yang pertama yaitu sebagai fondasi utama ilmu komputer, mata kuliah ini adalah dasar untuk memahami bagaimana komputer benar-benar bekerja dari dalam. Yang kedua, mendukung mata kuliah lanjutan. Banyak matkul lain seperti sistem informasi, jaringan komputer, keamanan siber, hingga kecerdasan buatan. Semuanya butuh memahami tentang bagaimana CPU, memori, dan perangkat I/O beraksi. Yang ketiga, membentuk cara berpikir logis dan sistematis. Belajar arsitektur dan organisasi komputer membuat kita terbiasa berpikir dari level rendah hardware ke level tinggi software. Ini melatih kemampuan analisis dan problem solving. Dan yang keempat, relevansi dengan perkembangan teknologi. Yang kelima yaitu peluang karir lebih luas. Target dari pembelajaran mata kuliah ini adalah yaitu mahasiswa memahami konsep dasar arsitektur dan organisasi komputer, mampu menjelaskan hubungan antara perangkat keras dan perangkat lunak, serta dapat menganalisis cara kerja sistem komputer pada level arsitektural maupun organisasional. Tujuan dari pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, menjelaskan perbedaan antara arsitektur komputer, konsep, fungsi, abstrak, dan organisasi komputer, yaitu implementasi dan teknis. Yang kedua, memahami komponen utama komputer seperti CPU, memori, I/O, dan cara kerjanya. Yang ketiga, menganalisis siklus instruksi dan alur data pada sistem komputer. Yang keempat, mengidentifikasi teknologi dan tren terbaru dalam arsitektur komputer. Dan yang terakhir, mengembangkan kemampuan berpikir logis dan merancang solusi berbasis arsitektur komputer. Setelah di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang arsitektur dan organisasi komputer. Yang pertama yaitu pengantar arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah desain dan struktur sistem komputer yang mencakup spesifikasi fungsional dari sebuah sistem komputer. Komponen paling penting yang perlu diketahui yaitu yang pertama ada CPU, memori, perangkat penyimpanan, sistem bus, dan I/O. Yang kedua yaitu pengantar organisasi komputer. Organisasi komputer merujuk pada cara komponen fisik diatur dan berinteraksi dalam sistem untuk mencapai tujuan pemrosesan. Beberapa konsep dasar yang perlu kita ketahui dan kita pahami, yang pertama yaitu struktur dan fungsi. Bagaimana cara komponen GPU, memori, I/O diorganisasikan dan menjalankan tugas. Yang kedua, pengendalian alur. Metode bagaimana instruksi diproses, misalnya pengendali sekuensial atau pengendalian berbasis cabang. Yang ketiga yaitu optimasi kinerja. Teknik untuk meningkatkan efisiensi seperti pipelining, multitasking, dan memori virtual. Yang ketiga yaitu model von Neumann dan model Harvard. Yang pertama, model von Neumann merupakan desain yang paling umum di mana CPU, memori, dan I/O terhubung melalui bus tunggal. Data dan instruksi disimpan dalam memori yang sama. Yang kedua yaitu model Harvard, memisahkan penyimpanan untuk data dan instruksi yang memungkinkan CPU untuk mengakses keduanya secara bersamaan dan meningkatkan kinerjanya. Yang keempat yaitu dasar-dasar sistem operasi. Sistem operasi mengatur perangkat keras dan perangkat lunak dalam sistem komputer, menyediakan antarmuka pengguna, manajemen memori dan manajemen proses, serta manajemen perangkat I/O. Yang kelima yaitu arsitektur set instruksi atau ISA. ISA adalah antarmuka antara perangkat keras dan perangkat lunak yang mendefinisikan instruksi yang dapat dijalankan oleh CPU, termasuk format kode instruksi, mode pengalamatan, dan cara interaksi dengan memori. Di sini saya akan memberikan dua tugas, yaitu tugas yang pertama itu individu, buatlah esai singkat 2 atau 3 halaman tentang perbedaan arsitektur komputer dan organisasi komputer. Sertakan contoh nyata dari produk komputer atau prosesor yang membedakan keduanya. Yang kedua yaitu tugas kelompok,
Buatlah diagram blok sebagai sebuah komputer sederhana minimal CPU, memori atau I/O, lalu jelaskan alur interaksi mulai dari input data hingga output. Presentasikan hasilnya di dalam kelas ketika mata kuliah ini dijalankan. Baiklah, saya rasa itu saja materi yang bisa saya berikan dan tips yang saya berikan. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.